Kendala yang dihadapi oleh pejabat yang berwenang menghukum atau PBYM, diantaranya 1. Masih adanya jenis penjatuhan hukuman disiplin yang berbeda, terhadap jenis pelanggaran yang sama. 2. Masih terdapat perbedaan penentuan jenis hukuman disiplin yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum, PBYM, pejabat pemeriksa, dan/atau pejabat fungsional auditor. Diperlukan adanya standarisasi dalam proses penentuan jenis penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dan diperlukannya aplikasi yang dapat membantu dalam menganalisis proses penentuan jenis hukuman disiplin tersebut. Aplikasi metode penentuan jenis hukuman disiplin, MPJHD, merupakan aplikasi yang diharapkan dapat membantu pejabat yang berwenang menghukum, PYBM, dalam proses penentuan penjatuhan hukuman disiplin. Untuk memulainya, kita lakukan input data terlebih dahulu, dengan memilih menu input data. Setelah menu input data diklik, maka akan tampil halaman form seperti berikut ini. Ada beberapa isian yang harus dimasukkan. 1. Kolom nama diisi oleh nama pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin. 2. Kolom NIP diisi oleh nomor induk pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin. 3. Kolom pangkat diisi oleh pangkat pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin. 4. Kolom jabatan diisi oleh jabatan pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin. 5. Kolom eselon diisi oleh eselon jabatan pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin. 6. Kolom unit kerja eselon 3 diisi jika pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin bekerja pada unit kerja tingkat eselon 3, jika tidak, dapat dikosongkan. 7. Kolom unit kerja eselon 2 diisi jika pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin bekerja pada unit kerja tingkat eselon 3 dan 2, jika tidak, dapat dikosongkan. 8. Kolom unit kerja eselon 1 diisi jika pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin bekerja pada unit kerja tingkat eselon 3, 2, dan 1. Kolom nomor surat tugas diisi dengan nomor surat tugas perintah pemeriksaan hukuman disiplin. Kolom tanggal surat tugas diisi dengan tanggal surat tugas perintah pemeriksaan hukuman disiplin. Kolom deskripsi kasus diisi dengan deskripsi kasus yang terjadi. Kolom pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan pasal yang dilanggar. Kolom bobot pelanggaran diisi sesuai dengan bobot pelanggaran. Kolom unsur tambahan dapat diisi apabila kasus tersebut memiliki unsur tambahan. Setelah semua kolom isian diisi, silahkan klik tombol hitung. Untuk menyimpannya silahkan klik tombol simpan data. Untuk mencetaknya klik tombol cetak data. Berikut ini adalah contoh isian datanya. David tidak bekerja dengan semestinya, dan telah melanggar pasal mencapai sasaran kinerja, dengan bobot pelanggaran, pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25%. Dan pada unsur tambahan, yang bersangkutan hanya melanggar satu butir pasal, dan belum pernah melakukan pelanggaran yang sama, serta latar belakang pelanggarannya merupakan ketidaksengajaan. Dan hasil perhitungan menunjukkan nilai 68,3334, dengan rekomendasi hukuman adalah tingkat berat 1. Untuk mencetak data, cukup masukkan angka sesuai ID sebelumnya saat pengisian data. Demikianlah langkah-langkah penggunaan aplikasi metode penentuan jenis hukuman disiplin, MPJHD, yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu dalam proses penentuan penjatuhan hukuman disiplin yang terstandarisasi, objektif, dan efektif.